Karena kemampuannya, seorang pemuda disakiti, dikhianati, dan dibenci oleh anggota keluarganya sendiri. Bahkan mereka tidak segan untuk menghancurkan meridian miliknya, padahal meridian adalah sesuatu yang sangat penting untuk seorang ahli bela diri. Di suatu hari ketika sedang turun hujan, ada seorang laki-laki sakit bernama Lu Hao. Ia sedang mencoba untuk mengambil secangkir minuman, namun karena tubuhnya sangat lemah, gelas yang ia pegang langsung terjatuh dan hal itu membuatnya sangat kesal. Tapi, sesungguhnya yang membuat dirinya sangat kesal adalah karena ia tidak percaya kalau saat ini tubuhnya benar-benar sakit dan tidak berguna. Padahal di benua Shuan, kemampuan bela diri adalah sesuatu yang wajib dikuasai, di mana orang yang kuat akan mendapatkan tempat spesial. Namun untuk menjadi seorang pejuang, mereka harus membangkitkan terlebih dahulu meridian bela diri yang ada di tubuhnya. Meridian adalah pondasi dasar bagi para prajurit, di mana terdapat banyak saluran-saluran di dalam tubuh yang mampu merasakan dan menyerap energi spiritual dari alam. Mereka dapat mengalirkan energi ke setiap sudut bagian tubuh manusia, di mana hal tersebut akan membuat penggunanya bisa membelah sungai, memanggil angin serta hujan, dan bahkan bisa untuk menghancurkan langit dan bumi. Beberapa tahun yang lalu, Lu Hao membangkitkan 4 meridian bela diri. Ia merupakan murid terbaik generasi baru keluarga Lu yang ada di kota Tiankui. Saat itu Lu Hao melihat temannya yang bernama Lucia sedang menyakiti seorang murid perempuan. Dan secara refleks, tubuhnya bergerak sendiri untuk menolong wanita itu. Setelah Lu Hao menghajar Lucia, ia baru sadar ternyata itu adalah sebuah jebakan yang dibuat oleh ketua klan Tianyun. Orang itu adalah kakeknya Lucia, di mana mereka merencanakan semua ini adalah karena iri dengan perkembangan Lu Hao yang sangat pesat. Anak perempuan yang tadi langsung memutarbalikkan fakta. Ia mengatakan bahwa Lu Hao telah menyerangnya, sedangkan Lucia datang untuk menyelamatkannya. Lu Hao dituding berencana melawan anggota klan, yang pada akhirnya ia harus dihukum dengan dihancurkan meridian yang ada di tubuhnya, serta diasingkan selamanya dari klan. Itulah yang menyebabkan tubuh Lu Hao sekarang menjadi sangat lemah. Padahal di dunia ini, kekuatan adalah hal yang paling penting. Pagi itu ia terbangun dan mendapati ada secarik kertas yang berada di atas meja. Surat itu ditulis oleh seorang wanita bernama Hua Di, yang memintanya untuk tetap semangat dan jangan menyerah dengan kondisinya sekarang. Di adalah satu-satunya orang yang peduli kepada Lu Hao. Namun yang masih ia heran adalah, Di merupakan murid dari sekte pedang Shuan yang terhormat. Di pernah berkata kepada Lu Hao, jika ia ingin membalas budi atas kebaikan yang sudah dilakukan, maka Lu Hao harus tetap hidup dengan penuh tekad. Kata-kata dari wanita itu membuat semangat Lu Hao kembali menyala, dan ia harus segera bangkit untuk membalas perbuatan Lucia dan kakeknya dulu. Rencana pertamanya adalah pergi dari kota Tiankui sesegera mungkin, karena saat ini orang-orang dari sekte sudah menganggapnya sebagai musuh. Lu Hao juga membeli sebuah pedang untuk pertahanan, sebab jika meninggalkan kota tanpa membawa senjata, akan jauh lebih berbahaya. Saat ia sedang meminta diskon kepada pemilik toko, tiba-tiba Lucia datang bersama dengan beberapa pengawal, kemudian melakukan sedikit intimidasi. Lu Hao tentu langsung terkejut, karena ia tidak menyangka akan bertemu dengan orang itu di sini. Tanpa basa-basi, Lucia menyuruh pengawalnya untuk menangkap Lu Hao. Kemudian kembali memfitnahnya dengan berkata, Lu Hao bersalah karena telah berani menyerangnya. Dengan wajah jahatnya, Lucia meminta Lu Hao untuk meminta maaf, dan kalau dia tidak mau melakukan itu, Lucia akan membunuhnya. Lu Hao tidak takut dengan ancaman tersebut. Bahkan ia berkata, tidak akan mau bersujud meminta maaf atas perbuatan yang memang tidak ia lakukan, bahkan jika langit runtuh sekalipun. Mendengar jawaban seperti itu, tentu Lucia langsung menghajarnya, dan Lu Hao sadar kalau dia tidak bisa melakukan apapun untuk saat ini, karena Lucia berada di tahap kedua kondensasi cakra, sedangkan ia tidak punya skill bela diri apapun. Lucia ternyata benar-benar serius untuk membunuh, di mana ia kemudian menghajar bagian punggung untuk menghancurkan tulang belakang, yang akan membuat tubuh bagian bawah lumpuh total. Di situ Lu Hao merasakan sakit yang luar biasa, bahkan ia pikir dirinya akan segera mati. Namun,
Tiba-tiba cahaya emas berwujud naga keluar dari retakan tulangnya, dan hal itu menyembuhkan semua kerusakan yang terjadi. Ia langsung teringat perkataan ayahnya dulu, katanya keturunan keluarga Lu itu sebenarnya mempunyai potensi untuk membangkitkan naga ilahi, dan jika itu beneran dibangkitkan, kemampuannya akan meningkat drastis. Kekuatan dari naga ilahi ini dapat menekan meridian bela diri lainnya, namun cara untuk membangkitkan kekuatan naga ilahi sebenarnya masih belum diketahui secara pasti. Kekuatan luar biasa dari naga ilahi katanya juga dapat membawa penggunanya ke puncak level tertinggi, bahkan prajurit meridian lainnya tidak akan bisa menandinginya. Jadi, saat itu Lu Hao sadar kalau ia telah berhasil membangkitkan kekuatan naga ilahi. Ketika Lucia akan menginjaknya, Lu Hao bisa menghindar dengan sangat cepat, lalu mengambil pedang musuhnya dan menebas Lucia untuk menyerang balik. Lucia bersama pengawalnya langsung terlempar cukup jauh. Namun Lu Hao tidak berhenti sampai di situ. Sambil mengacungkan pedangnya, ia ingin Lucia merasakan apa yang ia rasakan selama ini setelah si ketua keluarga Tianyun menghancurkan seluruh meridiannya. Ia menusuk Lucia berkali-kali, bahkan sampai membuat biji kultivasinya pecah. Tapi, meskipun dalam kondisi terluka parah, Lucia masih bisa memberikan ancaman, namun tentu saja Lu Hao tidak akan takut dengan ancaman itu. Setelah puas melakukan balas dendam, Lu Hao kemudian segera pergi meninggalkan kota, dan di situ para pengawal bingung harus berbuat apa, karena master mereka dikalahkan secara telak oleh Lu Hao. Berita tentang kejadian ini tersebar dengan sangat cepat, di mana Lu Tianyun yang mendengarnya jadi sangat marah, dan ia menyuruh semua pengawalnya untuk mencari keberadaan Lu Hao. Mereka mencari sampai ke pelosok kota, bahkan bertanya dengan kasar kepada orang-orang yang lewat, padahal Lu Hao saat itu sudah berhasil keluar dari kota dan bersembunyi di pegunungan. 3 hari kemudian, Lu Hao melakukan kultivasi di sebuah gua yang ada di gunung. Karena dengan kekuatan naga ilahinya saat ini, katanya bisa kembali memperbaiki jalur meridian yang rusak. Bahkan mengembangkannya ke tahap yang berbeda dari meridian yang biasa. Namun Lu Hao merasa heran, kenapa dari kemarin ia masih belum bisa memperbaiki satupun meridian miliknya. Anak itu berpikir, apakah ia harus menggunakan teknik legendaris milik klan Lu agar bisa memperbaikinya? Nama teknik tersebut adalah teknik perubahan 9 naga, di mana legenda menceritakan bahwa transformasi 9 naga adalah teknik kultivasi paling ampuh, yang bahkan penggunanya dapat menantang langit dan bumi. Namun, setelah bertahun-tahun dipelajari oleh pengikut klan, mereka berkesimpulan bahwa teknik ini sama sekali tidak berguna. Tapi, Lu Hao ingin mencoba semua kemungkinan. Jadi, tidak ada salahnya untuk kembali menggunakan teknik legendaris ini. Setelah dicoba berkali-kali, akhirnya 1 bulan kemudian, Lu Hao berhasil memulihkan meridian miliknya. Bahkan dari hasil kultivasinya itu, ia berhasil mencapai tahap kedua kondensasi cakra dan membuka meridian warisan. Dari sini Lu Hao akhirnya mengerti, teknik transformasi 9 naga ternyata hanya bisa berguna jika penggunanya sudah berhasil membangkitkan naga ilahi. Melakukan kultivasi dengan meridian warisan itu kecepatannya sama dengan orang yang memiliki 5 meridian biasa. Setelah Lu Hao memulihkan 3 meridian biasa yang tersisa, kecepatan kultivasinya akan melebihi seorang jenius yang memiliki 8 meridian. Dengan pencapaiannya saat ini, Lu Hao yakin sebentar lagi Lu Tianyun akan ia kalahkan, yang mana orang itu sekarang berada di tahap ke-6 kondensasi cakra. Malam harinya di dalam hutan yang gelap, muncul seekor monster serigala biru, di mana menurut Lu Hao, monster ini berada di tahap kedua, namun bisa melawan seorang ahli bela diri yang ada di tahap ketiga. Lu Hao sempat ragu, apakah ia bisa mengalahkan monster ini hanya dengan level tahap kedua kondensasi cakra, namun karena penasaran, akhirnya ia tetap melawan serigala tersebut. Pertarungan sengit sempat terjadi, tapi pada akhirnya, Lu Hao bisa menebas monster itu, dan ia cukup terkejut, karena ternyata bisa mengalahkannya. Meskipun berhasil menang, ia mendapatkan banyak luka cakar di tubuh, dan menurutnya, efek dari kekuatan naga ilahi sangat berpengaruh besar. Setelah itu, Lu Hao berniat mencari Demon Core milik sang monster serigala, karena sebuah Demon Core bisa membuat seorang ahli bela diri menjadi tambah kuat.
Jadi, bisa dibilang benda ini cukup berharga. Di situ Lucia tiba-tiba muncul, dan ia ingin sekali mengalahkan Lu Hao. Bahkan ia lebih baik tidak kembali ke klan utama daripada harus menyerah. Lu Hao sebenarnya cukup terkejut. Bagaimana bisa orang tersebut kembali pulih dengan cepat, padahal sebelumnya ia sudah menghancurkan biji kultivasi milik Lucia. Ternyata setelah bijinya hancur, pemimpin klan utama mengirim seorang ahli yang berada di Realm Secret ke kota Tiankui untuk menyelamatkan dan memulihkan Lucia. Dengan sangat percaya diri, Lucia yakin hari ini ia akan mengalahkan Lu Hao sampai orang itu tidak bisa berdiri lagi. Lucia menyuruh para pengawalnya untuk menyerang, bahkan ia menjanjikan hadiah yang cukup besar bagi mereka yang bisa mengalahkan Lu Hao. Namun ternyata orang-orang itu sangat takut, apalagi setelah mereka melihat Lu Hao bisa mengalahkan monster serigala biru. Lucia merasa sangat marah, dan ia menghajar salah satu pengawalnya, karena menurutnya, Lu Hao tidak mungkin bisa mengalahkan monster serigala biru. Ia kemudian langsung menyerang dengan kekuatan telapak tangan, namun Lu Hao dari bawah merasa santai, bahkan ia menganggap anak buah Lucia lebih bijak daripada tuannya sendiri. Cakra mereka berdua lalu berbenturan dan menciptakan ledakan besar. Namun dengan kekuatan naga ilahi, kekuatan milik Lu Hao bisa menembus jurus telapak tangan Lucia, dan pada akhirnya Lucia harus tumbang dengan sekali serangan. Para pengawalnya sangat bingung karena tuan mereka kembali kalah, dan di situ Lu Hao sangat senang, karena meskipun mereka sama-sama menggunakan teknik telapak penghancur gunung, namun berkat kekuatan naga ilahi, perbedaan kekuatan mereka berdua menjadi sangat jauh. Lu Hao bergerak mendekati Lucia sambil berkata, "Kemarin aku telah mengampunimu, tapi sekarang kau malah datang sendiri untuk menyetorkan nyawa." Dengan wajah ketakutan, Lucia memohon ampun, namun Lu Hao sudah tidak peduli lagi, dan ia menginjak saudara jauhnya itu dengan sangat keras. Para pengawalnya langsung bersujud meminta ampun, katanya mereka dipaksa oleh tuan muda Lucia, dan tidak ada maksud sedikitpun untuk ikut campur. Lu Hao akan memberikan satu kesempatan, tapi mereka harus memberitahunya tentang rencana si ahli Realm Secret yang sudah menyelamatkan Lucia. Setelah para pengawal itu membocorkan sedikit informasinya, Lu Hao menyuruh mereka untuk segera pergi, di mana ternyata klan utama keluarga Lu menemukan sebuah wilayah yang cukup luas, yang cukup untuk ditinggali ratusan ribu orang. Mereka bahkan mengirim seorang ahli dari keluarga cabang untuk pergi ke kota Tiankui, di mana tujuannya adalah mencari kedua orang tua Lu Hao, serta mencegah dirinya kembali masuk ke dalam keluarga utama. Tapi, ada sesuatu yang cukup janggal, kenapa mereka mencari keberadaan orang tuanya yang sudah meninggal, padahal dari informasi yang diketahui oleh Lu Hao, orang tuanya sudah tewas karena serangan monster ketika menjalankan sebuah misi. Seorang ahli yang berada di level Realm Secret, dianggap sebagai seorang ahli bela diri terbaik di Kekaisaran. Saat ini, Lu Hao cukup khawatir, artinya ia sedang diburu oleh orang yang sangat kuat, bahkan membayangkannya saja sudah bikin perasaan tidak enak. Tapi karena ini ada hubungannya dengan misteri kematian orang tuanya, Lu Hao berencana untuk menyelidikinya lebih dalam. Keesokan harinya ia menyusup ke aula terbuka keluarga Lu, di mana Lu Hao bisa mendengar murid-murid keluarga utama sedang menghinanya dengan sebutan sampah. Namun salah satu dari mereka yang bernama Lu Su tidak sepakat dengan murid lain. Melihat wanita muda itu, Lu Hao tentu saja mengenalinya, tapi ia tidak yakin apakah Lu Su masih mengingat dirinya. Beberapa tahun yang lalu, Lu Hao adalah satu-satunya murid cabang utama yang belum membangkitkan Meridian, di mana Lu Su adalah satu-satunya orang yang mau bermain dengan dirinya. Di situ Lu Zhan berkata, dulu ayahnya Lu Hao pernah ditipu oleh seseorang yang bernama Song Shi. Untuk membangkitkan Meridian Lu Hao saat berumur 6 tahun, ayahnya memohon kepada Song Shi untuk memberikannya air tetesan roh naga suci, yang mana ternyata air tersebut palsu. Setelah itu ayah Lu Hao bertarung melawan Lu Song Shi, namun ia harus kalah karena Song Shi membawa saudara-saudaranya untuk membantu. Ayah Lu Hao terjebak dan terluka parah, di mana setelah itu, ia dikeluarkan dari keluarga cabang utama, dan sekarang Lu Hao juga menjadi buronan. Lu Su meminta Lu Zhan dan Lu untuk berhenti membicarakan sebuah omong kosong, karena menurutnya, kebenaran tentang keluarga Lu Hao akan segera terungkap, dan ia akan menghabisi para penindas ini dengan tangannya sendiri. Mendengar hal itu pun, Lu Hao merasa sangat marah,
karena sepertinya seorang ahli telah menyakiti ayahnya, dan yang menyuruh Lucia untuk mengejarnya pasti adalah Songshi dari cabang utama. Lu Hao bertekad untuk menjadi lebih kuat. Ia ingin balas dendam kepada keluarga Songshi yang telah menghancurkan keluarganya. Satu bulan kemudian, Lu Hao berkunjung ke pasar ahli bela diri yang ada di luar kota Tiankui. Saat itu ia telah mencapai bentuk sempurna dari transformasi 9 naga setelah menggunakan Demon Core Monster Iblis. Ia masih heran, katanya akan muncul sebuah teknik baru jika seseorang telah menguasai secara penuh transformasi 9 naga, namun sampai sekarang, ia belum mendapatkannya. Di depannya ada orang-orang dari sekte Xuanjian yang sedang mempromosikan kepada warga sekitar agar ikut bergabung. Sekte Xuanjian merupakan sekte kuat yang ada di wilayah timur dan merupakan sekte idaman banyak orang. Jika Lu Hao bisa bergabung, ia bisa bertemu lagi dengan Di, yang mana Lu Hao ingin sekali membalas kebaikan wanita itu. Tiba-tiba dari arah belakang, ada segerombolan orang yang mengajak Lu Hao bergabung ke dalam kelompoknya untuk mendaftar ke sekte Xuanjian, karena proses pendaftarannya memerlukan 5 orang dalam satu tim. Lu Hao berpura-pura ragu dengan mengatakan dirinya masih berada di tahap 2 kondensasi cakra, yang mana itu mungkin bisa membebani tim tersebut. Tapi mereka tidak masalah dengan hal itu, padahal di beberapa kesempatan, Lu Hao selalu ditolak untuk bergabung jika ia mengatakan masih berada di tahap 2. Malam harinya mereka membuat api unggun untuk beristirahat, namun Lu Hao merasa sedikit curiga dengan 2 orang yang akan membagikan makanan. Ternyata kecurigaan itu memang benar, di mana 2 orang laki-laki tadi ternyata mengambil sebuah pedang dan berniat menghabisi salah satu anggota yang kemungkinan dia juga diajak untuk bergabung. Untungnya dia berhasil menghindar, di mana menurut kedua orang itu pria tersebut adalah seorang buronan berhadiah tinggi. Pria ini bernama Guken, dan ia meminta Lu Hao untuk segera pergi, karena masalah ini tidak ada hubungan dengannya. Tiba-tiba kedua penjahat itu mengeluarkan rantai yang dibalut cakra, untuk menahan gerakan Guken yang sangat lincah. Ketika mereka menyerang, Lu Hao tidak bisa hanya berdiam diri saja, karena ia juga bisa dikatakan adalah korban penipuan orang-orang ini. Melihat sikap Guken yang menyuruhnya pergi, menurutnya orang tersebut adalah orang baik, dan ia layak untuk diselamatkan. Lu Hao masuk ke mode serius, di mana kedua penjahat itu juga sekarang akan menjadikan Lu Hao sebagai target, dan mereka pun langsung maju untuk menyerang. Guken memperingatkan Lu Hao untuk berhati-hati, karena lawannya berada di tahap keempat kondensasi cakra, sedangkan Lu Hao ada di tahap kedua. Namun tentu saja hal itu tidak menjadi masalah, karena dengan menggabungkan meridian warisan dan kekuatan naga ilahi, ia bisa dengan mudah mengalahkan kedua penjahat itu. Guken sangat terkejut, bagaimana mungkin orang yang berada di tahap kedua bisa mengalahkan 2 orang sekaligus yang berada di tahap keempat. Kemudian datang si perempuan yang baru saja kembali setelah mencari kayu, dan ia meminta agar orang yang baru ia rekrut tidak membunuhnya. Lu Hao mencoba menenangkannya dengan berkata, "Tidak perlu khawatir, penjahatnya sudah dikalahkan, dan aku tidak akan menyakitimu." Namun ternyata wanita tersebut cuma berpura-pura, di mana ia langsung menebas Lu Hao dengan menggunakan pedang yang ia sembunyikan di bagian belakang. Melihat kedua rekannya berhasil dibunuh, si wanita merasa kalau orang ini pasti bukanlah orang biasa. Lu Hao baru sadar kalau wanita tersebut ternyata berada di tahap ke-6 kondensasi cakra, di mana artinya ia jauh lebih kuat dari laki-laki tadi. Wanita itu menyerang dengan sangat brutal, bahkan Lu Hao sampai terpojok dan terluka cukup parah. Ketika wanita tersebut akan menghabisinya, tiba-tiba dari dalam tubuh Lu Hao muncul sebuah teknik baru, dan teknik tersebut bernama Tinju Naga. Ia langsung menggunakannya untuk menyerang si wanita, yang mana hanya dengan sekali pukul, musuhnya itu terlempar sangat jauh, hingga membuatnya langsung tewas. Guken kembali dibuat heran, bagaimana orang ini bisa mengalahkan musuhnya yang berada di tahap ke-6, padahal harusnya itu sesuatu yang mustahil. Lu Hao merasa sangat beruntung karena skill tersebut muncul di waktu yang pas, dan meskipun sangat kuat, namun efek samping dari penggunaan jurus tersebut ternyata membuat badannya menjadi sangat lemas. Setelah itu, mereka berdua berkenalan, di mana Lu Hao bertanya, kenapa Guken menjadi seorang buronan? Guken menjawab,
Sesuatu terjadi pada keluargaku, dan keluargaku lah yang memasang harga buronan itu. Karena merasa senasib, Lu Hao dan Guken memutuskan untuk menjadi saudara, dan mereka akan masuk ke sekte Xuanjian bersama-sama. Tiga hari kemudian, ujian tahap pertama akhirnya dimulai, di mana setiap peserta akan diseleksi berdasarkan jumlah meridian dan kelasnya. Setelah pemeriksaan, Guken memiliki 6 meridian dan masuk dalam peringkat tinggi, sedangkan Lu Hao cuma memiliki 3 meridian dan masuk ke dalam peringkat rendah. Beberapa orang yang mendengar percakapan mereka langsung menghina Lu Hao. Menurut mereka orang lemah seperti ini tidak layak untuk mengikuti ujian seleksi. Namun tentu saja Lu Hao tidak menggubrisnya, karena ia mempunyai kekuatan tersembunyi, yaitu meridian warisan yang bisa membuatnya jauh lebih kuat. Semua peserta yang lolos kemudian berkumpul di lapangan, dan panitia menjelaskan aturan seleksi tahap kedua. Dari 6.000 peserta yang lolos tahap pertama, mereka akan memperebutkan 1.000 landasan tinggi dalam waktu setengah jam, di mana bisa dibilang persaingannya akan jadi sangat ketat. Ketika ujian dimulai, para peserta langsung berlari ke arah landasan tinggi, dan saling menyerang untuk mengamankan posisi. Guken mendapat serangan yang cukup banyak dari peserta lain, dan setengah jam kemudian, ia berhasil mengamankan tempat dengan mengalahkan 9 orang. Namun di situ, Lu Hao ternyata bisa mengalahkan 50 orang lebih, dan ia berkata, "Apakah aku dianggap lemah dan pantas dirundung karena hanya berada di tahap kedua kondensasi cakra?" Guken tentu saja tidak habis pikir, bagaimana orang itu bisa melakukannya. Ketika waktu selesai, mereka harus langsung melakukan ujian seleksi tahap ketiga. Di tahap ini, peserta yang akan digugurkan adalah 500 orang, dan mereka harus menahan panasnya gelombang api jika ingin lolos. Padahal baru saja dimulai, para peserta langsung banyak yang tidak tahan, dan Guken sempat mengkhawatirkan kondisi Lu Hao. Namun ternyata orang itu terlihat tidak kepanasan sedikit pun, dan itu tentu saja membuat Guken kembali terheran-heran. Setengah jam kemudian, ujian tahap ketiga akhirnya selesai, dan selama ujian berlangsung, Lu Hao tidak merasakan kesulitan yang berarti, berkat kekuatan dari transformasi 9 naga. Dan singkat cerita, ia berhasil masuk ke dalam sekte Xuanjian. Semua peserta yang lolos langsung dibawa menggunakan kapal terbang, karena lokasi sekte ini memang berada di tempat yang sangat tinggi, dan Lu Hao merasa sangat kagum. Ternyata tempat ini sangatlah besar. Meskipun berhasil lolos, murid di sekte ini dibagi menjadi 2, ada yang disebut murid luar, dan ada yang disebut murid dalam. Karena hanya memiliki 3 meridian, Lu Hao termasuk murid luar, di mana ia bertekad untuk bisa menjadi murid dalam, karena 3 bulan lagi akan ada penilaian dari para tetua sekte, yang akan memilih beberapa murid potensial untuk dimasukkan menjadi murid dalam. Setelah itu, Lu Hao diberi pil kondensasi cakra dari sekte, kemudian ia langsung pergi menuju kamar barunya. Di dalam kamar tersebut ternyata sudah ada murid lain yang sedang ketakutan, karena ia mengira Lu Hao datang ke kamarnya untuk merebut pil kondensasi cakra. Pagi harinya, terdengar suara keributan di luar, bahkan Lu Hao merasa terganggu karena saking berisiknya. Ketika ia bertanya kepada salah satu murid, katanya ada seorang senior bernama Wu Neng, melakukan pemalakan kepada murid baru. Wu Neng adalah senior murid luar paling berpengaruh, dan katanya, setiap tahun ia selalu merampas pil kondensasi cakra dari para murid baru. Namun di tahun sekarang, ada murid yang tidak mau memberikannya dan terjadilah keributan ini. Melihat hal itu pun Lu Hao sadar, kalau orang yang sedang dihajar itu adalah murid yang kemarin ketakutan. Lu Hao langsung menghampiri Wu Neng, memintanya untuk tidak merampas pil cakra, karena itu melanggar aturan. Wu Neng menjelaskan, bertahan hidup juga termasuk bagian dari aturan sekte, dan sebagai senior yang sombong, tentu Wu Neng menantangnya untuk bertarung. Lu Hao menghajar tangan Wu Neng menggunakan jurusnya, di mana para murid yang lain cukup terkejut, karena ada orang baru yang berani memukul senior Wu Neng sampai terluka. Rekan-rekan Wu Neng menyalahkan Lu Hao yang telah melukai bosnya, namun Lu Hao dengan santai menjelaskan, kalau itu juga bagian dari cara bertahan hidupnya, sesuai apa yang dikatakan Wu Neng tadi. Karena tidak terima, Wu Neng yang berada di tahap kelima langsung maju untuk menyerang, di mana itu membuat para murid jadi khawatir, karena beberapa waktu yang lalu, ada seorang murid yang memprovokasi Wu Neng, dan ia berakhir dengan lumpuh.
Lu Hao kemudian menggunakan jurus barunya yaitu Tinju Naga, di mana itu berhasil menghempaskan Wu Neng, bahkan menghancurkan tangannya. Wu Neng yang masih sadar, menyuruh rekan-rekannya untuk menghajar Lu Hao, bahkan ia memerintahkan mereka untuk membuat orang baru ini lumpuh total. Namun tentu saja Lu Hao tidak merasa kesulitan menghadapi orang-orang ini, bahkan hal itu membuat Wu Neng merasa tidak percaya kalau murid baru tersebut ternyata sangatlah kuat. Lu Hao meminta Wu Neng untuk segera mengembalikan pil kondensasi cakra milik semua murid baru yang sudah ia rampas, dan Lu Hao juga meminta Wu Neng untuk menyerahkan pil kondensasi miliknya. Namun orang itu menolak, bahkan kembali menyerang, yang mana Lu Hao langsung menghajar salah satu kaki Wu Neng sampai patah. Jika Wu Neng masih tetap menolak untuk memberikan semua pil tersebut, ia akan menghancurkan kaki Wu Neng yang satunya lagi. Bukannya menyerah, Wu Neng hanya bersedia memberikan setengahnya saja, dan Lu Hao langsung mematahkan kaki Wu Neng yang satunya. Ia merasa heran, kenapa di saat genting seperti ini, senior Wu Neng masih kepikiran tentang melakukan penawaran. Akhirnya Wu Neng bersedia memberikan semuanya, di mana seluruh tubuhnya sekarang sudah patah, dan ia tidak berani lagi untuk mendekati Lu Hao. Sore harinya, semua pil kondensasi dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing, dan Lu Hao dianggap sebagai pahlawan oleh murid-murid baru. Anak bernama Zimo yang tadi dihajar oleh Wu Neng, sangat kagum dengan Lu Hao, karena Lu Hao berani melawan perundungan, sedangkan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Mulai sekarang, dirinya ingin menjadi kuat seperti Lu Hao, karena tujuannya mempelajari bela diri adalah untuk melawan ketidakadilan dengan gagah, serta melindungi keluarganya. Zimo kemudian memperkenalkan diri dan berterima kasih. Ia juga meminta maaf karena kemarin telah salah paham kepada Lu Hao. Saat itu Zimo benar-benar mengira kalau Lu Hao akan mengambil pil cakranya, karena menurut Zimo, benda itu sangatlah berharga. Lu Hao dengan senang hati memaafkan, dan mulai saat ini, Lu Hao menganggapnya sebagai saudara. Malam harinya di ruang kedisiplinan murid luar, Wu Neng menceritakan apa yang terjadi hari ini kepada seniornya yang bernama Huang Hong. Ia meminta tolong kepada orang itu untuk menghajar seorang murid baru yang bernama Lu Hao, namun Huang Hong dan rekannya yang bernama Huang Li menyebut Wu Neng sebagai sampah karena kalah dari seseorang cuma karena pil kondensasi cakra. Huang Hong sebenarnya tidak ingin ikut campur masalah juniornya karena ia adalah anggota murid dalam. Akan tetapi, ia akan melakukan sesuatu kepada Lu Hao, di mana 1 bulan lagi, para murid baru ada misi berpetualang keluar, dan Huang Hong akan berpura-pura menjadi senior pendampingnya Lu Hao. 1 bulan kemudian, Lu Hao sedang berkultivasi sambil memikirkan kegiatan esok hari, di mana para murid baru akan berpetualang dan bisa bersaing dengan murid dalam untuk masalah penilaian. Dengan bantuan pil kondensasi yang ia ambil dari Wu Neng, Lu Hao berhasil menembus tahap ketiga kondensasi cakra, di mana ia sekarang bisa memperbaiki 4 meridian dasarnya. Untuk menguji hasil kultivasinya, Lu Hao mencoba menghancurkan sebuah batu besar, di mana dulu ia harus mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan batu tersebut. Hanya dengan mengeluarkan setengah kekuatannya saja, sekarang Lu Hao berhasil menghancurkan batu besar, di mana artinya kekuatannya sudah meningkat 2 kali lipat daripada sebulan yang lalu. Lu Hao juga merasa, sepertinya ia sekarang bisa menggunakan kekuatan tinju naga tanpa harus kehabisan cakra lagi. Keesokan harinya, acara pun dimulai. Lu Hao dipanggil berkali-kali oleh seseorang di atas kapal, di mana ternyata itu adalah Huang Hong yang bertugas menjadi kaptennya hari ini. Melihat kedua seniornya yang sangat ketus, Lu Hao merasa seniornya ini seperti punya dendam ke dirinya, padahal mereka baru saja bertemu. 1 hari kemudian, mereka sampai di sebuah area terlarang Yaoguang untuk berlatih, dan katanya, tempat ini akan sangat berbahaya bagi anak-anak baru. Panitia kemudian memberikan misi kepada murid pemula, di mana mereka diperintahkan untuk mendapatkan 3 buah kristal monster level 3, yang mana jika mereka berhasil, maka diperbolehkan mengikuti penilaian murid dalam dan luar. Latihan ini akan berlangsung selama 5 hari, dan mereka semua harus segera kembali ke kapal sebelum ayam berkokok di hari kelima. Untuk Lu Hao sendiri, ia akan ditemani oleh Huang Hong dan Huang Li dalam pencarian kristal monster, karena Lu Hao dianggap level kultivasinya paling rendah. Sebelum turun dari kapal, Lu Hao sebenarnya sedikit curiga kenapa tim yang lain bergerak bersama-sama sedangkan ia malah dipisah. Ia juga mendengar, Wu Neng memiliki koneksi dengan murid dalam. Jangan-jangan seniornya ini memang berencana untuk balas dendam. Semakin jauh mereka bergerak ke dalam hutan,
Lu Hao jadi tambah curiga karena misi mereka adalah mencari kristal monster. Tapi kenapa senior Huang malah membawanya ke pusat wilayah yang paling berbahaya? Sebelum datang ke tempat ini, Lu Hao sudah membaca buku dan mengetahui kalau di area pusat ada banyak monster dengan level tinggi. Monster level 1 saja bisa dibilang setara dengan manusia dengan tahap 2 kondensasi cakra. Jadi, tempat ini memang layak disebut sebagai area terlarang. Lu Hao mencoba memberitahu kepada senior Huang Hong kalau sekarang mereka menuju ke tempat yang sangat berbahaya, di mana seorang ahli dengan level cakra tertinggi belum tentu bisa mengalahkan monster di sana. Huang Hong kemudian berhenti dan berkata kalau ia akan menghabisi Lu Hao di tempat ini dan tidak akan ada orang yang tahu. Lu Hao sudah menduga kalau seniornya adalah komplotan Wu Neng, di mana saat itu, senior Huang Li langsung mengeluarkan pedangnya dan menyerang dengan sangat cepat. Lu Hao sangat percaya diri bisa mengalahkan orang ini, karena seseorang dengan tahap 6 kondensasi biasa tidak akan bisa mengalahkannya. Lu Hao menangkis serangan Huang Li menggunakan jurus tinju naga, di mana pedang seniornya itu langsung hancur, dan Huang Li terlempar sangat jauh. Akhirnya Huang Hong menjadi panik, karena tidak menduga seseorang dengan level yang lebih rendah bisa mengalahkan Huang Li dengan sangat mudah. Namun Lu Hao langsung berlari menuju kapal, karena berdasarkan info yang ia dengar, senior Huang Hong berada di level True Chakra. Jadi agak sulit untuk melawannya, dan lebih baik ia menghindari kondisi yang berbahaya. Tentu saja Huang Hong tidak akan membiarkan mangsanya lari, apalagi anak buahnya baru saja dikalahkan. Lu Hao merasa situasinya akan rumit jika ia bertarung secara langsung dengan orang tersebut. Akhirnya Lu Hao melukai tubuhnya sendiri untuk mengeluarkan sedikit darah, kemudian berlari ke arah pusat area terlarang. Melihat hal itu, Huang Hong mengira Lu Hao berniat untuk bunuh diri karena saking takutnya untuk bertarung. Di situ tiba-tiba muncul ular piton Huayan, dan Lu Hao ditelan oleh ular tersebut. Dengan kejadian ini, Huang Hong menjadi sangat senang, karena kematian Lu Hao sangat sempurna dan anak itu tidak akan bisa selamat. Beberapa waktu kemudian, Lu Hao yang berada di dalam perut ular piton ternyata masih hidup. Sebelum menjelajah ke tempat ini, ia sempat mempelajari monster ganas yang ada di area terlarang Yaoguang dari sebuah buku. Di dalam buku diceritakan bahwa darah adalah penarik perhatian ular piton Huayan. Itulah mengapa tadi Lu Hao sengaja melukai dirinya agar ia bisa kabur dari senior Huang dengan cara masuk ke dalam perut ular ini, karena selama ia sengaja masuk ke dalam kerongkongannya, piton Huayan tidak akan menggigitnya sampai mati. Tapi Lu Hao juga tidak bisa terlalu lama berada di sini, karena cairan asam piton Huayan bisa menghancurkan manusia hanya dalam waktu 30 menit. Ia mencabut pedangnya dan membelah ular tersebut agar bisa keluar dengan selamat. Tidak hanya berhasil keluar dengan selamat, Lu Hao juga mendapatkan kristal monster tingkat keempat yang bisa dibilang sangat langka. Seluruh tubuh ular piton ini mengandung banyak sekali harta karun. Jadi Lu Hao merasa sangat beruntung dan harus mencari tempat untuk menyembunyikan mayatnya. Ketika ia berkeliling, tiba-tiba Lu Hao merasakan ada aura atau udara dingin yang melewatinya, dan ia pun mencoba mencari tahu di mana sumber udara dingin tersebut. Setelah dilihat-lihat, sepertinya itu berasal dari sebuah gua yang merupakan sarang ular piton Huayan. Namun tiba-tiba sekawanan monster gorila langit kemudian datang, dan mencoba menyerang Lu Hao secara brutal. Sebenarnya monster gorila langit tidak sekuat ular piton Huayan, tapi jika mereka menyerang secara berkelompok, hal itu akan sangat merepotkan. Karena tidak ada jalan keluar lain, akhirnya Lu Hao masuk ke dalam gua sarang piton, sebelum pukulan gorila itu hampir mengenai dirinya. Lu Hao pikir ia sudah aman, namun tanah yang ia pijak saat itu kemudian runtuh, dan membuatnya terperosok jauh ke dalam bawah tanah. Ketika ia terbangun, Lu Hao sangat terkejut karena dirinya memegang tengkorak manusia, namun ternyata jumlah tengkorak di tempat itu sangat banyak. Bahkan Lu Hao sempat menduga-duga, apakah tempat ini dulunya adalah medan perang. Ketika ia melihat pedang yang tertancap di salah satu mayat, di situ tertulis Tanah Suci Yaoguang, yang mana menurut legenda, di zaman dahulu ada 7 tanah suci yang ada di dataran ini. Di zaman itu, Tanah Suci sangatlah makmur, dan jumlah orang yang kuat sangat melimpah. Akan tetapi sebuah malapetaka menimpa seluruh dataran, hingga membuat ke-7 tanah suci langsung tumbang, dan hari ini tempat-tempat tersebut berubah menjadi sarang monster ganas yang berbahaya.
Meskipun berbahaya, tapi tempat ini menyimpan berbagai warisan legendaris yang diinginkan oleh orang di seluruh dunia. Ketika Lu Hao mengintip ke sebuah celah, ia sangat terkejut karena di depannya ada kumpulan batu vena bumi yang jumlahnya sangat banyak. Semua orang tahu kalau batu vena bumi lebih berharga dibandingkan batu kristal monster, karena batu vena bumi terbentuk dari pemadatan energi yang sangat murni dan alami. Selain itu, batu vena bumi tidak hanya digunakan untuk memperkuat kultivasi, tapi juga bisa untuk meningkatkan kualitas alkemi dan penyempurnaan senjata. Sayangnya, saat ini Lu Hao tidak memiliki wadah penyimpanan, jadi prioritasnya sekarang adalah bisa keluar dengan selamat dari area terlarang. Ketika ia masuk ke sebuah celah yang lebih dalam, Lu Hao kembali terkejut karena ruangan itu dipenuhi batu kristal yang di dalamnya seperti ada wajah seseorang. Bahkan ia berpikir tempat ini adalah kuburan tanah suci yang tersisa. Salah satu kristal itu menunjukkan seorang wanita yang sangat cantik, dan kalau dilihat dengan teliti, wanita ini mempunyai kuping lancip seperti orang-orang yang berasal dari dunia lain. Di samping kristal wanita itu, ada sebuah benda mirip cermin, di mana saat Lu Hao akan mengambilnya, cermin tersebut mengeluarkan cahaya dan menyedot Lu Hao ke dalamnya. Lu Hao ternyata masuk ke dimensi lain, dan di situ ia mendengar suara seseorang berbicara. Akhirnya setelah 10.000 tahun berlalu, ada seseorang yang menemukannya. Ternyata yang berbicara adalah wanita yang Lu Hao lihat ada di dalam kristal. Wanita itu menjelaskan, saat malapetaka menghapuskan seluruh dataran, ia mengira warisan sekte Yaoguang akan terhenti. Namun, karena Lu Hao adalah orang yang memasuki cermin Yaoguang, ia akan mendapatkan teknik pengendalian cermin suci dan teknik bertempur Yaoguang. Tanpa menjelaskan lebih detail, wanita itu langsung memasukkan teknik tersebut, dan Lu Hao merasa tubuhnya seperti akan meledak. Namun setelah itu, ia merasakan adanya pengetahuan dalam jumlah besar masuk ke dalam kepalanya. Bahkan ia sekarang mengetahui, cermin Yaoguang adalah salah satu dari 7 artefak agung dataran Xuanxi, di mana cermin ini bisa mengumpulkan energi spiritual. Dan jika seseorang berkultivasi di dalam cermin, akan 2 kali jauh lebih efisien daripada metode biasa. Sekarang Lu Hao juga langsung bisa menguasai teknik terkuat tanah suci Yaoguang, yaitu teknik tempur cakra. Teknik tempur ini memiliki 9 lapisan. Setiap lapisan akan menaikkan kemampuan bertempur sampai 9 kali lipat, namun konsumsi cakra dari teknik ini sangatlah besar. Tapi hal itu bisa dibantu dengan menggunakan batu vena bumi yang mengandung energi tinggi. Namun efek penggandaan kekuatan teknik ini bergantung dengan jumlah batu permata yang ada di cermin. Dari ke-9 batu yang ada, saat ini hanya ada 1 buah yang menyala. Itu artinya, Lu Hao hanya bisa menggandakan kekuatannya sebanyak 2 kali saja untuk sekarang. Untuk bisa menggandakan lebih banyak, ia harus memperbaiki batu permata lain yang rusak. Lu Hao kemudian berterima kasih atas kekuatan yang diberikan. Namun menurut wanita itu, Lu Hao tidak perlu berterima kasih. Tapi, ia harus merahasiakan tempat ini dari orang-orang. Setelah ia diberitahu cara untuk keluar dari dimensi ini, Lu Hao langsung pamit, dan ia berpikir untuk membawa pulang semua batu vena bumi yang ada, karena sekarang ia memiliki cermin Yaoguang yang bisa menyimpan banyak benda di dalamnya. 1 jam kemudian, semua batu vena bumi telah berhasil dibawa ke dunia cermin, di mana Lu Hao merasa sangat senang. Karena dengan semua batu ini, ia bisa menjadi kaya raya. Dan meskipun ia juga akan menggunakannya untuk teknik bertempur, batu ini sepertinya tidak akan habis, karena jumlahnya memang sangat banyak. 4 hari kemudian, Lu Hao baru bisa keluar dari gua itu, meskipun telah dibantu oleh peri. Dan di situ, gerombolan gorila langit sudah menunggunya untuk bertarung. Bahkan mereka mengerumuni Lu Hao untuk mengintimidasinya. Tapi karena Lu Hao tidak lari, gorila-gorila ini pun bingung, kenapa orang ini tidak takut lagi kepada mereka. Lu Hao berbicara kepada para gorila itu, 3 hari yang lalu aku memang mangsa kalian, tapi sekarang aku adalah pemburunya. Merasa ditantang oleh manusia, para gorila itu langsung menyerang. Dan di situ Lu Hao ingin mencoba kekuatan dari teknik bertempur Yaoguang yang digabungkan dengan tinju naga. Dengan sekali pukulan, beberapa ekor gorila langsung tumbang. Namun setelah menggunakannya, Lu Hao merasa cukup kecewa, karena ternyata sekali pukulan saja menghabiskan batu vena bumi, yang setara dengan puluhan ribu emas. Namun untuk bisa mengalahkan gorila-gorila ini dengan cepat, ia tidak punya pilihan lain. Akhirnya Lu Hao mengejar monster-monster ini, kemudian mengalahkannya yang tentu saja menghabiskan lebih banyak batu vena.
Ia kemudian mengambil batu kristal dari monster gorila ini untuk diserahkan kepada tetua sekte Xuanjian, karena misi murid pemula di tempat ini adalah mengumpulkan batu kristal monster level 3. Saat itu di depan kapal, panitia meminta setiap ketua tim untuk melaporkan bagaimana hasil perburuan mereka. Di situ Huang Hong melaporkan bahwa ada satu anggotanya yang gugur, yaitu murid Lu Hao, karena katanya ia tidak mau mendengarkan arahan dan masuk ke pusat area terlarang. Beberapa murid yang mendengarnya pun langsung terkejut, karena pusat area terlarang memang sangat berbahaya dan perbuatan dari murid baru tersebut sangat konyol. Tetua sekte merasa sedih atas apa yang terjadi, namun kehilangan nyawa dalam pelatihan ini memang sudah menjadi resiko. Ia kemudian meminta seluruh murid untuk segera masuk ke dalam kapal. Sebelum mereka pergi, Lu Hao muncul dari belakang dan melaporkan jika ia ditinggal oleh senior Huang Hong di pusat area terlarang, dan senior memberikan laporan bohong. Dengan muka yang panik, Huang Hong lalu bertanya, "Kenapa kau masih hidup, padahal aku melihatmu dimakan oleh monster ular piton yang sangat besar?" Lu Hao menjawabnya dengan berbisik, "Semakin engkau ingin aku mati, semakin besar pula keinginanku untuk hidup." Huang Hong merasa kesal karena Lu Hao dengan terang-terangan menjelaskan apa yang terjadi, di mana jika mereka kembali ke sekte, akan menjadi masalah besar untuk Huang Hong. Tetua sekte merasa bersyukur karena Lu Hao telah kembali, namun ia juga harus melaporkan hasil perburuan kristal, di mana yang membawa kristal kurang dari 3 buah, tidak diizinkan untuk mengikuti penilaian murid luar dan dalam. Huang Hong merasa sedikit senang karena ia mengira Lu Hao tidak akan bisa membawa satupun kristal meskipun berhasil selamat. Dengan begitu, Lu Hao tidak akan bisa mengikuti penilaian dan ia masih punya kesempatan untuk menyingkirkannya. Dengan percaya diri, Lu Hao menunjukkan 20 buah kristal monster level 3 yang berhasil ia dapatkan, dan tentu saja para peserta lain sangat terkejut. Huang Hong mempertanyakan kebenaran tentang cara Lu Hao mendapatkan semua kristal itu. Tetua sekte juga bertanya, apakah Lu Hao berbuat curang? Karena murid terkuat yang ada di sini cuma bisa mengumpulkan 5 buah saja, kenapa ia bisa mendapatkan sampai 20? Lu Hao berpura-pura menjelaskan bahwa saudara Huang telah melindungi dan membuatnya bisa kabur dari para monster, di mana saat itulah ia mendapatkan kristal-kristal tersebut. Jadi menurut Lu Hao, semua ini berkat pengorbanan senior Huang yang sangat baik. Huang Hong tentu saja tidak bisa membantahnya agar bisa selamat dari tuduhan. Sambil menangis haru, tetua sekte akhirnya memutuskan bahwa Lu Hao adalah pemenang dalam latihan kali ini. Ia kemudian berterima kasih, dan semua orang memuji Lu Hao atas kerja kerasnya. Ketika Lu Hao kembali ke sekte pedang sakti, ia kepikiran tentang keadaan Zimo yang katanya ingin tetap tinggal di sekte untuk berkultivasi. Tiba-tiba ia mendengar suara seseorang yang sepertinya sedang memalak Zimo agar menyerahkan pil kondensasi cakra miliknya. Dan ternyata Wuneng kembali berulah karena ia pikir Lu Hao tidak akan kembali lagi setelah senior Huang Hong berencana menghabisinya. Ketika Wuneng akan mengeluarkan pedangnya, Lu Hao langsung memegangi tangannya dan meminta Wuneng untuk bertarung dengannya saja. Wuneng menjatuhkan pedangnya karena sangat terkejut melihat Lu Hao masih sehat dan kembali lagi ke sekte. Wuneng masih tidak percaya, padahal senior Huang telah berjanji akan menghabisi murid baru ini, yang artinya misi senior Huang telah gagal total. Lu Hao kemudian membanting Wuneng dengan sangat keras, dan menghajar semua anak buahnya yang ada di tempat tersebut. Setelah babak belur, Wuneng mengakui kalau ia sudah kalah, dan tindakannya merebut pil cakra sangatlah bodoh. Lu Hao memuji Zimo yang terlihat keren karena tidak menyerah. Namun katanya, itu semua berkat keteladanan yang dicontohkan oleh saudara Lu Hao selama ini. Wuneng sepertinya masih belum menyerah, dan ia berencana untuk balas dendam di lain hari. 10 hari kemudian, Lu Hao berhasil menembus tahap keempat kondensasi cakra berkat menyerap kristal cakra milik ular piton yang ia lakukan di dalam cermin suci Yaoguang. Selain itu, ia juga membangkitkan 2 meridian baru, dan sepertinya tanda-tanda dari meridian warisan kedua akan segera terbuka. Zimo kemudian masuk ke dalam kamar, kemudian bertanya bagaimana caranya saudara Lu Hao bisa menembus tahap keempat dalam waktu singkat. Lu Hao mengatakan kalau ia hanya sedang beruntung, namun hal itu membuat Zimo menjadi termotivasi untuk mengejar level saudaranya ini. Zimo juga bercerita, beberapa hari yang lalu,
orang yang bernama Guken datang ke tempat ini, dan kabarnya ia sudah menyelidiki sekte dalam. Katanya, jika kamu berhasil lulus dalam ujian penilaian murid dalam dan luar, pastikan untuk tidak memilih Gunung Taiyun. Sekte Xuanjian memiliki 4 gunung dan 1 lembah, di mana setiap murid yang lulus menjadi murid dalam harus memilih salah satunya. Meskipun ke-4 gunung sama kuatnya, Lu Hao penasaran kenapa Guken menyuruhnya untuk tidak memilih Gunung Taiyun. Setelah ia berkeliling sekte untuk mengumpulkan informasi, ternyata ada banyak cerita menarik. Katanya, gunung lain jumlah populasinya terus bertambah, tapi Gunung Taiyun anggotanya cuma 2, yaitu sang guru yang bernama Xiang Wentian, dan muridnya yang bernama Mo Feifan. Ketika Lu Hao berada di Gunung Taiyun, ia melihat seseorang, yang kemungkinan itu adalah senior Feifan. Katanya, dulu orang ini adalah murid dari ketua sekte yang berhasil mencapai kultivasi tingkat tinggi. Sayangnya, 10 tahun lalu, kultivasinya dibuat lumpuh oleh seseorang dan senior Feifan ditinggalkan oleh ketua sekte kemudian pindah ke Gunung Taiyun. Lu Hao kemudian menyapanya dan menawarkan bantuan, tapi Feifan menolak dan menyuruh Lu Hao untuk pergi menjauh. Lu Hao merasa kasihan dengan senior Feifan yang sudah cacat, makanya ia tetap memaksa untuk membantu Feifan membawa batu besar itu. Namun ternyata batu itu sangatlah berat, bahkan Lu Hao merasa sangat kesulitan dan ia heran, bagaimana mungkin orang yang tanpa meridian satupun bisa mengangkat batu ini. Menurut Feifan, Lu Hao tidak akan bisa mengangkatnya, karena suatu hari ada seorang murid yang mencoba tapi punggungnya malah patah. Namun Lu Hao tidak akan menyerah, dan ia terus berjuang untuk bisa berteman dengan senior Feifan. Dengan seluruh tenaganya, Lu Hao berlari menuju atas, dan senior Feifan merasa heran, karena seharusnya, murid luar tidak akan bisa mengangkat apapun karena tekanan aura yang ada di tempat ini. Feifan kemudian berterima kasih, namun Lu Hao harus mengganti beberapa kerusakan, karena anak tangganya banyak yang hancur. Menurutnya, anak yang bernama Lu Hao ternyata cukup menarik, dan di situ, tubuh Lu Hao benar-benar sakit. Kemudian ia berencana akan langsung pergi ke pasar Xuanjian untuk membeli beberapa obat. Ketika sampai di pasar, ia melihat sebuah batu darah naga suci, yang mana batu ini katanya berasal dari reruntuhan kuno yang mampu membangkitkan energi dalam tubuh ksatria, di mana jika Lu Hao menggunakan batu tersebut, meridian warisan kedua akan segera terbuka. Pada awalnya, Lu Hao mengira harga dari batu tersebut hanya 1 emas, namun ternyata penjual itu menghargainya dengan nilai 100 emas. Lu Hao menyebut penjual ini sebagai penipu. Namun tiba-tiba, ada seseorang yang datang dan berencana membelikan benda itu untuk Lu Hao. Orang tersebut ternyata adalah saudara Lu Su, dan Lu Hao merasa kesal dengan ekspresi si penjual yang mendadak menjadi baik. Lu Hao kemudian bertanya, "Kenapa kau memberikan benda mahal ini kepadaku?" Lu Su mengatakan, kalau ia teringat dengan teman masa kecilnya dulu, di mana Lu Hao cukup terkejut karena wanita ini ternyata masih mengingatnya. Lu Su sebenarnya bukanlah berasal dari keluarga Lu yang asli. Orang tua Lu Hao menemukan Su di perjalanan, kemudian diadopsi menjadi anak. Sampai saat ini, selain orang tuanya, Lu Su adalah orang yang dianggap Lu Hao sebagai keluarga. Ketika mereka berpisah, Lu Su yakin bahwa suatu saat nanti, Lu Hao pasti bisa mengungkap kebenaran misteri keluarga. Namun sekarang, sepertinya kakaknya ingin menyembunyikan identitas dan berpura-pura tidak mengenalnya. Namun meskipun begitu, Lu Su akan selalu mendukung, karena bagaimanapun, Lu Hao adalah saudara laki-lakinya. Di tengah hutan sekte yang sunyi, Lu Hao kembali berkultivasi menggunakan cermin, karena ia ingin segera menyerap kekuatan dari batu darah naga. Akhirnya dengan melahap batu tersebut, Lu Hao bisa menembus tahap ke-9 kondensasi cakra dan meridian warisan kedua juga berhasil terbuka. Ia kemudian langsung mencoba kekuatan barunya itu, di mana batu besar yang ada di depannya langsung hancur, hanya dengan sekali pukulan. Lu Hao merasa sangat puas, di mana menurutnya, kekuatan jurus ini 2 kali jauh lebih besar daripada jurus tinju naga. Sekarang ia telah mempunyai modal kekuatan yang akan digunakan nanti dalam ujian penilaian murid luar dan dalam. Lu Hao kemudian pulang ke asrama, dan ia berniat memberikan sesuatu kepada Zimo. Namun saat membuka pintu, Zimo tergeletak di tanah dengan penuh luka,
di mana Lu Hao langsung memeluknya dan bertanya apa yang sudah terjadi. Namun Zimo tidak menjawab, yang kemungkinan anak itu telah meninggal dunia. Beberapa murid kemudian datang dan menjelaskan kepada Lu Hao, Zimo baru saja dihajar sampai meninggal oleh komite kedisiplinan. Lu Hao bertanya, apakah Zimo melakukan sesuatu yang membuat komite disiplin menghajarnya? Salah satu murid menjelaskan, alasan Zimo dipukuli adalah, katanya anak ini telah merebut pil kondensasi cakra milik senior Wuneng. Mendengar hal itu pun, Lu Hao merasa tidak percaya, karena Zimo adalah anak yang jujur, dan tidak mungkin berani mencuri sesuatu dari orang lain. Untuk memeriksa apa yang sudah terjadi, Lu Hao berencana menemui komite disiplin, dan menyuruh murid-murid pemula menjaga jasad Zimo untuk sementara. Lu Hao akhirnya mendatangi markas komite, dan ia bertanya kepada dua orang yang sedang berjaga, apakah mereka pernah melihat seorang anak bernama Zimo. Kedua senior itu menjelaskan, Zimo baru saja dibawa keluar dari ruangan ini, dan saat akan dihabisi, Zimo terlihat bergetar luar biasa karena ketakutan. Mendengar hal itu pun, Lu Hao langsung menghajar kedua orang tersebut, bahkan mereka terpental sampai membuka gerbang kantor komite. Orang-orang di markas tersebut langsung keluar, dan mereka terkejut melihat kedua seniornya telah meninggal karena dihajar oleh anak baru. Mereka kemudian bertanya, kenapa Lu Hao berani membuat keributan di sini? Padahal tempat ini adalah komite kedisiplinan. Dengan ekspresi marah, Lu Hao berencana untuk meratakan orang-orang yang ada di tempat ini karena telah menghabisi anak yang tidak bersalah. Saat itu, Wuneng sedang menikmati minuman untuk merayakan balas dendamnya yang berhasil. Namun tiba-tiba Lu Hao menghancurkan pintu masuk, yang membuat Wuneng sangat terkejut. Lu Hao kemudian menangkap Wuneng, dan orang itu kemudian meminta ampun, di mana menurutnya kematian Zimo tidak ada kaitannya dengan dirinya. Lu Hao tentu saja tidak percaya, dan ia langsung menghabisi Wuneng hanya dalam sekali serangan. Setelah Wuneng tumbang, Lu Hao merasa sedikit lega, karena balas dendam Zimo sudah terbalaskan. Namun kemudian, senior Huang Hong datang dan menjelaskan, kalau Wuneng bukanlah orang yang menjadi dalangnya, tapi akulah yang menyuruh komite disiplin menghajar Zimo. Huang melakukan hal itu, karena ia merasa tersakiti dengan kata-kata Lu Hao saat di depan tetua sekte. Ia memang menggunakan Wuneng untuk memprovokasi Lu Hao, tapi ia tidak menyangka kalau orang ini sampai berani menghancurkan markas komite. Namun dengan hal itu, Huang menjadi punya alasan untuk menghabisi Lu Hao. Ia kemudian mengeluarkan pedang berlapis cakra dan langsung menyerang Lu Hao dengan sangat cepat. Lu Hao tidak bisa menghindar sehingga mendapatkan luka yang sangat parah. Kemudian dengan perlahan kesadarannya mulai menurun. Ia kemudian teringat malam tadi ketika Zimo menyuruhnya untuk tetap fokus dalam belajar. Di situ Zimo menjelaskan kalau kondisi keluarganya sangat miskin, di mana Zimo mempunyai seorang adik dan kakek yang harus dihidupi, dan itulah mengapa ia belajar sangat giat agar bisa membahagiakan keluarganya. Berkat dipaksa untuk membaca buku oleh Zimo, Lu Hao jadi mengetahui banyak hal tentang area terlarang. Akhirnya karena merasa berhutang budi, Lu Hao mengembalikan kesadarannya dengan mengaktifkan kekuatan naga ilahi. Huang merasa aneh, bagaimana mungkin Lu Hao bisa menahan serangannya, padahal level kondensasi cakra anak itu lebih lemah. Lu Hao menyebut senior Huang telah bersalah, karena menggunakan kekuasaannya untuk menghabisi seseorang. Akhirnya ia memukul Huang dengan sangat keras, tapi Lu Hao belum selesai sampai di situ. Ia kembali mengejarnya, kemudian mencekik senior Huang agar orang itu tidak bisa melarikan diri. Huang masih belum paham kekuatan apa yang sebenarnya dimiliki oleh Lu Hao sampai-sampai kekuatan True Chakra tidak bisa melawannya. Ketika Lu Hao akan menghabisinya, salah satu tetua yang bernama Huang Yu kemudian datang dan mencegah Lu Hao untuk berbuat lebih jauh. Selain sebagai tetua, Huang Yu juga merupakan paman dari Huang Hong, dan di situ, anak tersebut langsung memohon dan meminta pertolongan pamannya. Lu Hao masih bingung, apakah orang tersebut menghentikan gerakannya hanya dengan menggunakan medan cakra. Cakra suci hanya bisa digunakan oleh orang yang berada di atas level True Chakra. Dalam keadaan normal, seorang ahli bela diri bisa menggunakan aliran cakranya untuk memperkuat serangan, entah itu tinju ataupun senjata. Tapi jika seseorang bisa menguasai medan cakra, ia bisa menggunakannya untuk menekan lawan yang mempunyai level kultivasi lebih rendah. Jadi, kemungkinan besar,
Huang Yu pasti berada di tahap Saint Marshal. Huang Yu menjelaskan, kedatangannya ke tempat ini adalah karena ia mendengar seorang murid baru telah mengacau di tempat komite disiplin. Tentu saja para murid senior langsung meneriakinya seperti seorang penjahat. Namun di situ Huang Hong langsung menghinanya dan menyebut Lu Hao akan segera mati karena telah mengacau di tempat komite disiplin. Lu Hao langsung menjawab, sejak awal ia datang ke tempat ini adalah dengan niat mempertaruhkan nyawa. Ia kemudian berbicara di depan semua orang, Huang Hong telah menyuruh anak buahnya untuk menghabisi seseorang bernama Zimo. Jika aku diancam hukuman mati karena membunuh seseorang, harusnya Huang Hong juga mendapatkan hukuman yang sama. Lu Hao bersumpah, kalau teman baiknya meninggal akibat ulah senior Huang, dan di luar sana ada banyak murid pemula yang menjadi saksinya. Dengan cara berbisik, Huang Yu memarahi keponakannya, menyuruh anak itu untuk lebih bersih lagi jika ia melakukan sesuatu. Karena tidak bisa melindungi keponakannya secara langsung, akhirnya Huang Yu cuma punya satu opsi. Berdasarkan aturan sekte, jika keduanya memang bersalah, maka mereka harus berduel sampai salah satunya ada yang meninggal. Lu Hao tidak masalah dengan hal itu. Kemudian Huang Yu mengumumkan kepada semua orang, 3 hari lagi acara duel ini akan diadakan dalam arena hidup dan mati. Huang Hong sebenarnya tidak ingin melakukan duel, karena ia tidak yakin bisa menang. Huang Yu menyuruh keponakannya untuk tenang, di mana ia akan membantu Huang Hong untuk bisa memenangkan duel ini. Jika pertarungan ini tidak diumumkan, Huang Hong dan Lu Hao harus langsung dijatuhi hukuman eksekusi. Dengan ekspresi jahatnya, Huang Hong berterima kasih kepada pamannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Lu Hao. Setelah kejadian itu, berita tentang duel tersebut tersebar ke seluruh penjuru sekte, di mana rata-rata dari mereka meyakini Lu Hao lah yang akan kalah. Di depan batu nisan Zimo, Lu Hao mengingat kembali saat ia melawan senior Huang. Sepertinya ia menggunakan kekuatan darah naga dengan penuh emosi yang membuatnya hampir saja membunuh senior Huang. Bertindak gegabah memang sesuatu yang konyol. Maka dari itu Lu Hao kembali melakukan kultivasi agar bisa mencapai level True Chakra dalam waktu 3 hari untuk bisa mengimbangi lawannya. 3 hari kemudian, Lu Hao hanya bisa menembus tahap awal True Chakra, tapi hal tersebut tentu saja sudah cukup untuk melawan seseorang di level True Chakra. Akhirnya, laga duel akan segera dimulai. Ketika masuk ke dalam arena, para penonton meneriaki Lu Hao dan menyebutnya sebagai orang yang tidak takut mati. Ketika pertarungan resmi dimulai, senior Huang langsung berbicara, "Kemarin aku hampir mati karena ceroboh, tapi kali ini kau tidak akan punya kesempatan." Huang Hong mengeluarkan cakra yang sangat banyak, di mana para penonton juga terkejut. Bagaimana mungkin orang itu mencapai level 3 True Chakra hanya dalam waktu 3 hari? Ternyata Huang Hong melakukan sedikit kecurangan, yaitu dengan meminum eliksir penguat, di mana harapannya orang dengan level kultivasi kondensasi cakra seperti Lu Hao mustahil untuk bisa menang. Para penonton juga memprediksi pertarungan ini akan membosankan karena senior Huang jelas menang jauh. Ketika Huang maju untuk menyerang, Lu Hao dengan sangat mudah menamparnya, bahkan seperti tidak mengeluarkan cakra sedikit pun. Huang Yu tentu saja kaget, karena seharusnya itu tidak terjadi, dan para penonton langsung bersorak. Huang Hong mencoba berpikir positif, di mana menurutnya, tadi ia hanya lengah dan membuat Lu Hao bisa mendapat kesempatan untuk menyerangnya. Kali ini Huang Hong akan menggunakan pedang berkualitas tinggi pemberian pamannya, di mana senjata tersebut adalah senjata dengan kekuatan paling besar yang ada di dalam sekte. Huang Hong kembali menyerang, namun kali ini Lu Hao menggunakan kekuatan naga tahap 2 yang membuat pedang suci tersebut langsung hancur, dan Huang Hong terlempar sangat jauh. Huang Yu kembali terkejut, karena merasa ini benar-benar mustahil. Dan akhirnya orang itu langsung berteriak protes, menuduh Lu Hao menggunakan eliksir penguat, karena seseorang yang ada di tahap kondensasi tidak mungkin bisa menghancurkan pedang berkualitas tinggi. Dengan percaya diri, Lu Hao mengatakan kepada semuanya, kalau dirinya bukan berada di tahap kondensasi, melainkan di tahap True Chakra. Semua orang yang mendengarnya pun seakan tidak percaya, namun Lu Hao langsung menghajar Huang Hong dengan tangannya yang penuh dengan cakra, hingga membuat senior Huang merasakan sensasi sekarat. Huang Yu meminta Lu Hao untuk berhenti, dan jika ia mengampuni nyawa keponakannya, Huang Yu akan memberikan 100 koin emas dan 100 pil cakra.
Lu Hao kemudian berkata, "Meskipun kau memberikan aku seluruh isi dunia, aku tidak akan menerimanya." Lu Hao langsung mengeluarkan kekuatannya lagi, dan menghabisi senior Huang dengan sekali pukul. Sekarang, balas dendam saudaranya telah terbalaskan. Namun di situ Huang Yu merasa tidak terima dan bersumpah, akan segera menghabisi Lu Hao. Meskipun lawannya adalah seorang tetua dengan level tinggi, Lu Hao tidak merasa takut. Bahkan ia menantang Huang Yu turun ke arena untuk membunuhnya. Ternyata Huang Yu tidak bisa melakukan hal tersebut, dikarenakan saat ini Lu Hao telah menebus kesalahannya dengan memenangkan duel, dan jika ia nekat untuk turun, semua orang di sekte akan mengutuknya. Semua penonton langsung bersorak memuji Lu Hao. Namun di situ, beberapa orang yang berasal dari keluarga Lu, menyadari bahwa teknik yang digunakan oleh Lu Hao mirip dengan teknik 9 naga yang diajarkan di dalam keluarganya. Menurut Lu Zhan, teknik tersebut sedikit berbeda, dan mungkin orang tersebut diam-diam mempelajari rahasia dari teknik legendaris itu. Berita kemenangan Lu Hao tersebar dengan sangat cepat, di mana orang-orang terus memujinya. Namun Lu Hao tidak memperdulikan hal itu, dan lebih memilih mendatangi makam Zimo untuk mendoakannya. 1 bulan kemudian, Lu Hao terus melatih fisik dan juga berkultivasi di dalam cermin, hingga sekarang dirinya berhasil mencapai level 3 True Chakra. Dengan modal ini, ia yakin bisa dengan mudah lolos dalam ujian penilaian yang akan dimulai 3 hari lagi. Di level sekarang, seharusnya Lu Hao juga bisa mengeluarkan energi Gang Cakra, yang mana di pertarungan sebelumnya sangat jelas, bahwa Gang Cakra bisa menambah kekuatan senior Huang. Tapi karena tidak mengetahui caranya, Lu Hao belum bisa mengaktifkan kekuatan ini. Di situ, salah satu murid yang bernama Lu kemudian mendatanginya dan meminta Lu Hao untuk menyerahkan teknik transformasi 9 naga yang menurut Lu Hao pasti mencuri dari keluarganya. Lu Hao berpura-pura tidak mengerti, dan ia merasa beruntung. Lu tidak mengetahui siapa dirinya karena Lu Hao memang sudah sangat lama pergi dari keluarga inti. Merasa tidak terima karena diabaikan, Lu mengeluarkan energi Gang Cakra, di mana Lu Hao langsung sadar kalau Lu juga berada di level True Chakra. Namun saat Lu menyerang, Lu Hao dengan santai menghindarinya. Anak itu ternyata tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Lu Hao, dan ia mengeluarkan Gang Cakra dengan level yang berbeda. Lu Hao terus mengamati, dan ia mendapatkan sedikit pencerahan untuk melakukan teknik tersebut. Lu Hao kemudian berencana mencobanya, namun cakra yang ia keluarkan tidak berwarna ungu, melainkan warna emas, seperti ketika menggunakan kekuatan dari naga ilahi. Lu tidak menyangka, Lu Hao akan mengeluarkan kekuatan yang sangat besar, bahkan wajahnya seperti tertiup angin karena saking kuatnya. Di tempat lain, Guken bersama dengan salah satu murid sedang berlari menuju ke tempat Lu Hao. Tiba-tiba dari kejauhan ada sebuah ledakan besar di mana Guken tambah khawatir, karena ia mengetahui dengan jelas kekuatan senior Wu, di mana murid-murid yang disebut sebagai murid dalam memiliki bakat yang jauh lebih baik daripada murid luar. Terlebih lagi, senior Lu berada di tahap 5 True Chakra. Bahkan seorang Guken yang berada di level 2 tidak berani untuk memprovokasi orang itu. Ketika Guken sudah dekat, ia langsung berteriak, meminta senior Lu agar tidak menghajar Lu Hao. Namun ternyata, senior Wu lah yang tumbang, bahkan orang itu terlihat babak belur terkena serangan murid luar itu. Guken dan rekannya tentu sangat terkejut, kemudian ia bertanya kepada Lu Hao, apakah benar ia yang telah mengalahkan senior Lu? Lu Hao menjelaskan kalau itu memang benar, dan ia mempelajari kekuatan cakra dari orang ini dalam sekali lihat. Mereka berdua malah tambah kaget, karena itu seperti sebuah keajaiban, bisa mempelajari teknik cakra hanya dengan 1 kali melihat. Guken masih tidak percaya, karena dari info yang ia dapat, Lu Hao hanya berada di tahap awal True Chakra. Kemudian Lu Hao langsung menunjukkan kekuatannya, yang saat ini berada di tahap 3 True Chakra. Guken merasa tidak percaya, seorang manusia bisa naik 2 tahap, hanya dalam waktu 1 bulan. Ia cukup kecewa dengan dirinya sendiri, yang mana saat ini Lu Hao telah berhasil melewati levelnya. Guken kemudian bertanya, bagaimana cara Lu Hao bisa berkultivasi dengan sangat cepat, padahal ia cuma seorang murid sekte luar. Lu Hao tentu tidak bisa membuka rahasianya, dan ia hanya mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang beruntung saja. Dari awal pertemuan mereka, sebenarnya Guken selalu merasa kalau Lu Hao seperti menyembunyikan sesuatu. Menurutnya dengan kemampuan Lu Hao yang sekarang, ia sudah layak untuk bisa lolos dalam ujian penilaian. Di situ Guken kembali mengingatkan Lu Hao
untuk tidak memilih Gunung Taiyun, di mana jika Lu Hao memilih gunung itu, hidupnya akan segera berakhir. Lu Hao berterima kasih atas semua sarannya, dan ia mengatakan tidak akan memilih gunung tersebut. Guken merasa sedikit lega, kemudian ia langsung pamit untuk membawa senior Lu kembali ke area sekte dalam. Malam harinya di rumah tetua Huang, Huang Yu mendapat kabar kalau Lu Hao telah berhasil mencapai tahap ketiga True Chakra hanya dalam waktu 1 bulan. Ia merasa khawatir, karena dengan level seperti itu, Lu Hao akan bisa dengan sangat mudah lolos ujian penilaian, di mana artinya Huang Yu akan tambah sulit untuk menyingkirkan anak itu dari sekte. Ia kemudian menyuruh bawahannya untuk mencari seorang asasin dari kuil pembunuh yang telah mencapai kultivasi tahap kelima. Huang Yu ingin asasin tersebut menyamar sebagai murid sekte luar dan mengikuti ujian penilaian untuk bisa menghabisi Lu Hao secara aman. Di situ Huang Yu sangat berambisi untuk menghancurkan Lu Hao, dan ini juga sebagai bentuk balas dendam atas perbuatannya yang berani menghabisi Huang Hong. 3 hari kemudian, ujian penilaian murid luar dan dalam akhirnya resmi dimulai. Format ujiannya masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu antar peserta akan saling bertarung di dalam arena, dan nantinya, hanya 50 murid terbaik saja yang akan dipromosikan menjadi murid sekte dalam. Pertarungan akhirnya dimulai, para murid sangat bersemangat untuk bertarung dan menunjukkan kepada tetua sekte kemampuan terbaik mereka. Lu Hao juga sangat menikmatinya, di mana ternyata acara ini sangat meriah dan dihadiri oleh murid-murid yang sangat kuat. Namun Lu Hao cukup kecewa, karena dari awal acara dibuka, tidak ada satupun murid yang menantangnya untuk bertarung. Ia sedikit bingung, apakah ini karena beberapa hari terakhir dirinya terlalu terkesan mengintimidasi, yang membuat orang-orang tidak ada yang berani melawannya. Tiba-tiba ada seseorang berjubah hitam datang ke pinggir arena dan menantang Lu Hao untuk bertarung. Hal itu tentu saja menarik perhatian murid-murid lain, karena menurut mereka, saat ini tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Lu Hao kemudian mempersilahkan orang tersebut naik ke atas arena, dan dari tempat lain, Huang Yu merasa senang karena rencana awalnya berjalan dengan lancar. Menurutnya, asasin yang ia kirim pasti bisa mengalahkan Lu Hao, karena level orang tersebut berada di tahap kelima, sedangkan Lu Hao berada di tahap ketiga. Dengan santainya, Lu Hao berkata, kalau ia akan bertarung dengan lembut, namun orang itu tiba-tiba menyerang dengan sangat cepat. Bahkan perut Lu Hao hampir saja berlubang, kalau ia tidak bisa menghindarinya. Para penonton tidak mengira ternyata ada peserta murid luar yang berada di tahap kelima. Padahal, kebanyakan dari murid luar harusnya adalah seorang pemula dengan level rendah. Lu Hao juga sedikit kaget, karena teknik pedang infusi sangat sulit dipelajari. Tapi ia tidak menyangka ada orang dari murid luar yang bisa menggunakannya. Menurut orang itu, teknik seperti ini hanyalah teknik sepele dan tidak ada yang spesial. Ia kemudian kembali menyerang, di mana Lu Hao terus menghindar dari serangan itu, hingga di suatu momen, si asasin menyebut Lu Hao sebagai orang yang bodoh, karena ia melakukan pertarungan jarak dekat, melawan seseorang yang menggunakan teknik pedang infusi. Akhirnya si asasin berhasil menusukkan pedangnya ke arah jantung Lu Hao, yang mana hal itu membuat Huang Yu merasa sangat senang, karena mengira ambisinya telah tercapai. Dengan sombongnya, orang itu kemudian tertawa dan berteriak ke arah penonton. Apakah murid terbaik dari sekte luar kekuatannya cuma seperti ini? Namun Lu Hao langsung menunjukkan kualitasnya. Tadi ia hanya pura-pura kesakitan, padahal sesungguhnya Lu Hao telah mempelajari teknik pedang infusi selama pertarungan. Dan itulah mengapa ia sengaja melakukan pertarungan jarak dekat agar bisa mengamati dengan jelas bagaimana teknik infusi bekerja. Mendengar hal itu pun, semua orang terlihat tidak percaya, karena anak ini bisa menghindari serangan fatal, sekaligus mempelajari teknik pedang infusi dengan sangat cepat. Meskipun berhasil selamat, para penonton masih bingung kenapa Lu Hao tidak mengeluarkan darah sedikit pun, meski senjata itu berhasil menembusnya. Jawabannya adalah, karena pedang si asasin memang tidak menusuknya, di mana Lu Hao memasukkannya ke dalam dimensi cermin menggunakan artefak cermin suci. Lu Hao kemudian masuk ke mode serius, karena meskipun ini cuma ujian, ternyata ada orang yang berani untuk membunuhnya. Ia kemudian mengeluarkan kekuatannya yang asli, di mana si asasin menjadi sangat kewalahan, bahkan ia merasa heran, apakah seorang murid baru bisa mempunyai kekuatan sebesar ini. Ketika Lu Hao menyerang dengan kekuatan penuh,
Orang itu langsung menghindar dengan kekuatan spesialnya, di mana salah satu tetua menyadari kalau orang tersebut pasti berasal dari sekte pembunuh, dan mereka tidak boleh membiarkannya kabur. Huang Yu benar-benar marah, karena asasin yang ia bayar ternyata sangat bodoh. Menggunakan teknik kedipan hampa untuk menghindar, sama saja menunjukkan jati dirinya yang asli di depan para tetua. Semua penjaga kemudian mengejar si asasin. Namun orang itu kembali menggunakan teknik kedipan hampa agar bisa segera kabur. Pada awalnya si asasin merasa kalau ia telah berhasil melarikan diri. Namun dari bawah, Lu Hao menggunakan teknik bertarung Yoguang yang digabungkan dengan teknik pedang infusi berhasil mengenai si asasin dan membuat orang itu terjatuh. Lu Hao sangat puas dengan hasil kombinasinya. Namun ia juga sedikit kecewa, karena dalam serangan tadi, ia harus menghabiskan 30.000 batu fena bumi yang sangat berharga. Para murid pemula kembali terkagum-kagum, karena Lu Hao yang merupakan murid luar, berhasil mengalahkan seorang asasin dari sekte pembunuh. Di situ, salah satu tetua menyuruh bawahannya untuk segera mengusut dari mana atau siapa orang yang membawa asasin tersebut masuk ke dalam sekte. Mendengar hal itu pun, Huang Yu sebenarnya cukup panik. Namun ia merasa sedikit lega karena si asasin berhasil terbunuh. Dan ia juga masih belum menyerah untuk bisa menghabisi Lu Hao. Siang harinya, semua tahapan ujian telah selesai dilaksanakan dan satu persatu murid yang dianggap layak dipanggil maju ke depan untuk menerima pengesahan menjadi murid dalam. Lu Hao telah membayangkan di kepalanya akan memilih gunung mana yang paling sesuai. Namun ketika namanya dipanggil, ia dinyatakan tidak lolos menjadi murid dalam, karena hanya mengalahkan satu orang saja. Lu Hao tentu saja protes, karena ia merasa telah melakukan ujian dengan jujur dan terbuka. Namun di situ, Huang Yu kembali mempertegas, murid yang dipilih itu berdasarkan jumlah musuh yang berhasil dikalahkan. Jika Lu Hao hanya bisa mengalahkan satu orang, maka tetua dalam tidak ada yang mau menerimanya. Salah satu penonton langsung berteriak tidak adil. Padahal Lu Hao adalah murid luar yang sangat jenius, bahkan mengalahkan asasin dari sekte pembunuh. Semuanya menjadi ikut-ikutan berteriak. Namun yang sebenarnya terjadi adalah Huang Yu sudah menyogok semua tetua dalam, agar tidak memilih Lu Hao sebagai murid. Namun di situ, tiba-tiba Senior Fei Fan datang, dan langsung menyebut bahwa Gunung Taiyun memilih Lu Hao sebagai murid. Mendengar hal itu pun, Lu Hao sangat terkejut. Bahkan Huang Yu tidak menyangka orang ini akan datang dalam acara penilaian. Huang Yu menyebut Fei Fan telah melanggar tradisi penerimaan murid, dan ia melarangnya menerima murid untuk Gunung Taiyun. Fei Fan merasa Huang Yu tidak berhak mengaturnya, dan ia mengeluarkan medan cakra untuk membuat orang itu terintimidasi. Para penonton sebenarnya tidak menduga kalau Senior Fei Fan yang dianggap sampah berani melakukan hal seperti itu kepada seorang tetua sekte. Tapi menurut salah satu murid, sesungguhnya berdasarkan senioritas, Huang Yu statusnya masih di bawah Fei Fan, karena orang itu dulunya pernah menjadi murid pribadi tetua agung. Fei Fan kemudian bertanya, apakah Lu Hao bersedia untuk bergabung dengan Gunung Taiyun? Dengan bersemangat, ia langsung menerimanya, karena Lu Hao merasa tetua gunung yang lain sangat busuk, setelah tidak ada satupun yang mau mengambilnya. Para penonton tentu saja merasa kecewa, karena seorang jenius dan murid luar terkuat seperti Lu Hao malah bergabung dengan Gunung Taiyun yang terkenal tidak ada bagus-bagusnya. Huang Yu tentu saja merasa kesal dengan kejadian ini, karena jika Fei Fan menjadikan Lu Hao sebagai murid, ia akan tambah susah untuk menghabisi Lu Hao di masa depan nanti. Tapi meskipun pada akhirnya begitu, Huang Yu juga ingin melihat bagaimana perkembangan Lu Hao setelah bergabung dengan sekte dalam yang paling buruk. Siang harinya, Lu Hao dibawa ke Gunung Taiyun untuk bertemu dengan pemimpin gunung tersebut, yaitu Master Xiang Wentian. Lu Hao kemudian bertanya, apa yang harus ia lakukan setelah ini? Apakah dirinya harus segera berlatih teknik true transformasi? Master Wentian malah memberinya sebuah cangkul dan menyuruh Lu Hao untuk pergi ke ladang. Senior Fei Fan terlihat sangat lega, karena katanya dengan adanya Lu Hao, ia tidak perlu melakukan tugas berat itu lagi. Keesokan harinya, Lu Hao mulai bertani, dan ia pikir kehidupan di sekte Gunung Taiyun ternyata lebih buruk daripada ketika berada di sekte luar. Tapi setelah menjadi murid dalam, ia menjadi paham tentang sistem yang ada di sini.
Setiap murid yang berhasil menjalankan tugas akan mendapatkan poin kontribusi yang bisa mereka gunakan untuk ditukar dengan teknik yang ada di perpustakaan sekte. Setiap satu teknik biasanya bisa ditukar dengan beberapa ribu poin. Ketika Lu Hao sedang beristirahat, beberapa orang senior mendatanginya dan menyuruh Lu Hao untuk menyerahkan poin kontribusi. Kalau ia tidak mau, para senior ini mengancam akan mematahkan kaki Lu Hao yang akan membuatnya lumpuh. Bagi murid dalam, merebut poin dari murid lain adalah hal yang diperbolehkan, dan tanpa basa-basi, salah satu senior langsung mencabut pedangnya dan menyerang. Dengan percaya diri, Lu Hao langsung memukul senior itu sampai terpental, dan kini ia malam yang berencana merebut poin kontribusi dari para seniornya itu. Beberapa saat kemudian, Lu Hao berhasil mendapatkan 4.000 poin, dan ia ingin segera pergi ke perpustakaan untuk menukarnya. Ketika ia sampai, ternyata harga setiap teknik di tempat tersebut sangat mahal. Padahal saat itu, ia ingin mendapatkan teknik bela diri tentang tubuh. Lu Hao berencana merampas poin lagi dari murid senior, tapi tiba-tiba, muncul suara dari peri cermin suci dan ia menunjukkan di mana letak buku teknik yang sedang Lu Hao cari. Peri suci ternyata bisa melihat ke dunia luar berkat artefak yang dibawa oleh Lu Hao, namun ia tidak bisa terus-menerus mengawasinya. Sang peri kemudian menyuruh Lu Hao untuk mengambil teknik Phoenix Langit Kosong, di mana teknik tersebut bukanlah teknik biasa, meskipun levelnya hanya berada di tingkat kuning. Penjaga perpustakaan bertanya kepada Lu Hao, apakah ia yakin akan menukar 4.000 poin ini dengan sebuah buku sampah? Tapi Lu Hao tentu saja tidak memperdulikannya, karena ia mengetahui buku ini merupakan harta karun yang berharga. Lu Hao kemudian bertanya kepada Master Peri, apa rahasia dari teknik Phoenix Langit Kosong? Master Peri menjelaskan, ini adalah teknik bela diri yang levelnya bisa meningkat sampai peringkat surga. Teknik Phoenix digunakan untuk meningkatkan kecepatan, di mana selama Lu Hao mempunyai kristal monster, teknik ini bisa berevolusi dengan sangat baik. Bahkan tahap pertama dari teknik tersebut bisa meningkatkan kecepatan 100 kali lipat, dan ketika mencapai tahap sempurna, penggunanya akan bisa terbang. Lu Hao cukup paham dengan penjelasan Master Peri. Namun di depannya saat itu, ada seorang wanita bernama Fang Yun sedang dipaksa untuk menerima cintanya Luzan. Wanita itu ternyata tidak mau, karena katanya, ia tidak melihat laki-laki dari latar belakang keluarga. Terlebih lagi, ia sudah menyukai laki-laki lain, yaitu Lu Hao, yang mana menurut Fang Yun, Lu Hao adalah pria pemberani yang mampu melawan seorang asasin sendirian. Mendengar kabar bahwa dirinya disukai oleh seorang wanita, Lu Hao tanpa sengaja menjatuhkan bukunya. Fang Yun yang berada di tempat itu pun langsung merasa sangat malu, sehingga ia buru-buru meninggalkan lokasi sambil berkata, semoga Lu Hao tidak mendengar apapun dari kejadian tadi. Sementara itu, suasana di dalam mulai memanas, di mana Luzan merasa marah karena mengira wanita yang ia senangi direbut oleh Lu Hao. Di sisi lain, Lu juga menyimpan amarah, karena sebelumnya, ia sempat dihajar oleh Lu Hao hingga pingsan. Murid-murid sekte dalam yang mengetahui situasi ini yakin bahwa Lu Hao si murid baru akan segera menghadapi masalah besar. Karena sudah tidak tahan, Lu langsung melancarkan serangan mendadak dengan pedang untuk mencoba membalas kekalahan sebelumnya. Namun dengan sedikit gang cakra, Lu Hao berhasil mematahkan serangan itu dengan sangat mudah, di mana hal ini membuat Luzan semakin emosi. Ia segera mengeluarkan cakra ungu dalam jumlah besar, meyakinkan semua murid yang menonton bahwa dirinya bisa mengalahkan si murid baru. Pasalnya, Luzan saat ini berada di tahap ke-6 True Chakra. Namun hasilnya sungguh di luar dugaan, di mana Lu Hao mampu menangkis serangan itu tanpa kesulitan, dan ia bahkan menegur Luzan dengan menyebut bahwa sikapnya terlalu arogan padahal Lu Hao sendiri merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak peduli siapa Lu maupun Luzan dan dari keluarga mana mereka berasal. Kalau bukan karena aturan sekte Xuanjian, mungkin saat itu juga ia sudah mengirim mereka berdua ke dalam neraka. Meskipun demikian, Luzan masih tidak percaya bahwa Lu Hao yang merupakan seorang murid baru bisa memiliki kekuatan sekuat itu, di mana ia merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal. Dengan berbagai alasan, ia lantas menantang Lu Hao untuk bertarung melawan kakaknya yang bernama Lue yang dijadwalkan akan kembali dalam 10 hari ke depan. Mendengar tantangan itu, Lu Hao langsung menolaknya mentah-mentah.
Ia menganggap tantangan tersebut sangat konyol dan hanya membuang-buang waktu, karena menurutnya, tidak ada tujuan yang jelas dari pertarungan itu. Namun Luzan tidak menyerah begitu saja, di mana ia menawarkan hadiah berupa 100.000 koin emas dan senjata tingkat tinggi jika Lu Hao berhasil menang. Mendengar tawaran menggiurkan itu, Lu Hao akhirnya setuju untuk menerima tantangan tersebut dengan perasaan senang. Murid-murid lain mulai memperbincangkan peluang kemenangan Lu Hao. Sebagian besar dari mereka yakin bahwa Lu Hao akan kalah karena level kekuatan Lue jauh lebih tinggi. Lue berada di tahap ke-9 True Chakra, sementara Lu Hao masih di level yang lebih rendah. Namun di dalam hati, Lu Hao sendiri sebenarnya tidak sepenuhnya yakin bisa menang. Ia sadar bahwa meskipun kekuatannya cukup besar, lawannya juga berada di tahap kultivasi yang sama. Di sisi lain, Luzan tampak sangat puas karena mayoritas orang tidak tahu bahwa kakaknya yang bernama Lue bukan hanya berada di tahap ke-9 True Chakra. Ia juga memiliki senjata tingkat tinggi yang membuat kekuatannya setara dengan orang di tahap Saint Martial lapisan pertama. Namun, ada hal lain yang membuat Luzan mulai merasa curiga. Ia menyadari bahwa beberapa gerakan Lu Hao terlihat sangat mirip dengan teknik bela diri yang diajarkan dalam keluarganya. Ketika makan siang bersama di Gunung Taiyun, Master Wentian memanggil Lu Hao dan bertanya langsung, "Apa benar kau mengatur pertarungan dengan seseorang?" Ia bahkan menuduh Lu Hao telah mempermalukan puncak Taiyun, padahal anak itu baru saja bergabung dengan sekte dalam. Sebagai hukuman, Master Wentian menyuruh Lu Hao memakan brutu ayam, sementara paha ayam yang besar ia makan sendiri. Ketika Fei Fan memberitahu jika nantinya Lu Hao menang, ia akan mendapatkan 100.000 koin emas. Sikap Master Wentian langsung berubah total. Ia memberikan paha ayam besar kepada Lu Hao dan bahkan mendukungnya untuk bertarung. Master Wentian juga meminta Fei Fan untuk mengajari Lu Hao salah satu skill unik, agar anak itu bisa memenangkan pertarungan dengan mudah. Kali ini, semua daging ayam yang ada di meja diberikan kepada Lu Hao sebagai tanda dukungan penuh. Setelah selesai makan, Lu Hao dibuat kaget dengan pengumuman mendadak, di mana jika ia menang, 90% dari uang yang diperoleh harus diserahkan kepada Master Wentian. Fei Fan kemudian menjelaskan bahwa master mereka adalah seorang pecandu judi yang sering kalah. Hal itu juga yang menyebabkan puncak Taiyun menjadi sangat miskin. Namun Fei Fan menegaskan bahwa master tidak akan mengambil uang itu secara cuma-cuma. Sebagai bagian dari persiapan, Fei Fan menunjukkan teknik bernama Cakrawala Surgawi. Dengan satu lompatan, ia mengeluarkan kekuatan yang luar biasa, menghancurkan batu-batu besar di depannya hanya dengan satu serangan. Fei Fan menjelaskan bahwa ini adalah jurus spesial tingkat bumi yang sangat langka. Setelah mentransfer teknik itu dengan tangannya, Fei Fan merasa ragu apakah Lu Hao bisa langsung menguasai jurus Cakrawala Surgawi. Ia mengingat bahwa pada percobaan pertamanya dulu, dirinya sendiri hanya mampu melepaskan hingga 5 level. Namun ia tetap berharap setidaknya Lu Hao bisa mencapai 2 level, mengingat bakat luar biasa yang dimiliki anak itu. Namun apa yang terjadi benar-benar di luar dugaan. Ketika Lu Hao mengaktifkan jurus itu, kekuatan yang muncul sangat besar hingga jangkauan Cakrawala Surgawi miliknya jauh melampaui kemampuan Fei Fan. Fei Fan terperangah menyaksikan hal tersebut. Ia bahkan terkejut ketika mendapati Lu Hao mampu melepaskan jurus itu pada level 7 di percobaan pertamanya. Dengan keyakinan penuh, ia menyatakan bahwa Lu Hao sudah siap, setidaknya untuk memberikan semua uang hasil kemenangannya kepada Master Xiang Wentian. 10 hari kemudian, tibalah hari pertarungan yang ditunggu-tunggu. Di tengah suasana yang tegang, Lu Su yang tampak khawatir, langsung bertanya kepada kakaknya apakah ia benar-benar yakin akan bertarung dengan seorang murid baru yang bahkan belum lama bergabung dengan sekte dalam. Dengan nada penuh percaya diri, Lue menjawab bahwa ia tidak akan menahan diri sama sekali. Ia menegaskan bahwa Lu Hao telah menghina keluarganya, sehingga ia merasa tidak ada alasan untuk bersikap lunak. Meskipun demikian, Lu dan Luzan merasa ada yang aneh dengan sikap Lu Su. Mereka mengira perempuan itu seharusnya mendukung kakaknya agar menang. Namun, kekhawatiran Lu Su semakin memuncak ketika Lu Hao tiba-tiba muncul di hadapannya. Dengan nada tenang, Lu Hao bertanya apakah Lu Su sedang mengkhawatirkan dirinya. Lu Su terkejut dengan kedatangannya dan segera menyuruh Lu Hao pergi, di mana ia memperingatkan bahwa Lue adalah lawan yang sangat kuat,
dan Lu Hao sebaiknya tidak melanjutkan pertarungan ini. Lu Hao kemudian mengusap air mata Lu Su menggunakan tangannya dan meyakinkan perempuan itu bahwa ia tidak akan kalah dalam pertarungan ini. Saat berada di atas arena, Lue menjelaskan aturan pertarungan. Mereka boleh melakukan apa saja kecuali membunuh lawan. Namun ia menambahkan bahwa siapapun boleh menyerah kapan saja jika memang tidak sanggup untuk melanjutkan. Di tengah penjelasannya, ia terus mengintimidasi Lu Hao dengan berkata, "Jika kau tidak menyerah sekarang, aku akan membuat tubuhmu cacat." Kata-kata itu membuat Lu Zhan dan Lu merasa sangat senang, sementara Lu Su terlihat semakin cemas. Namun Lu Hao hanya menanggapinya dengan menyebut Lue sebagai lawan yang konyol, karena bukannya fokus pada pertarungan. Lue justru terlalu sibuk mencoba membuat lawannya menyerah sebelum pertandingan dimulai. Mendengar celaan itu pun, Lue merasa sangat marah. Ia langsung melancarkan serangan menggunakan kekuatan True Chakra, berharap bisa menghabisi Lu Hao dalam satu serangan. Namun bukannya menghindar, Lu Hao justru maju dengan cepat dan berhasil menghantam rahang Lue menggunakan jurus tinju tangan Tuhan. Para penonton di arena pun sangat terkejut dengan apa yang mereka saksikan. Meski mereka yakin bahwa Lue tidak akan kalah hanya dengan satu serangan. Dan benar saja, Lue segera bangkit dan langsung melancarkan jurus naga pembunuh. Lu Zhan yang melihat itu sangat yakin bahwa teknik ini mustahil dihentikan bahkan oleh orang di tahap ke-8 True Chakra. Namun sekali lagi, Lu Hao membuktikan kekuatannya yang mana ia tidak hanya berhasil mematahkan serangan itu, tetapi juga menghancurkan senjata tingkat tinggi milik Lue dan membuatnya terlempar jauh dari arena. Lue yang terjatuh merasa tidak terima dan berdalih bahwa ia hanya kurang berkonsentrasi sehingga Lu Hao bisa menyerangnya. Namun kali ini, Lu Hao mengambil inisiatif lebih dulu, di mana ia langsung menendang Lue dengan keras, membuat wajah orang itu tersungkur ke dalam tanah. Meski terdesak, Lue masih belum menyerah dan ia menyebut bahwa kekuatan aslinya belum sepenuhnya dikeluarkan. Ia mengambil senjata tingkat tinggi lainnya dan melancarkan serangan penuh dengan seluruh kekuatan yang dimiliki. Lu Su yang menyaksikan hal itu merasa sangat khawatir. Ia mengira Lu Hao tidak akan mampu menahan serangan sekuat itu, dan ternyata memang benar. Lu Hao tidak mencoba menahan serangan tersebut, di mana sebagai gantinya, ia melompat ke atas dan mengakhiri pertarungan dengan menggunakan jurus Cakrawala Surgawi yang baru saja ia kuasai. Serangan itu benar-benar menghancurkan arena pertarungan, sekaligus membuat Lue kalah dengan cara yang memalukan. Para penonton tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Bahkan, Lu Zhan dan Lu terkejut melihat teknik pamungkas yang dikeluarkan Lu Hao, di mana teknik itu sangat mirip dengan jurus legendaris seorang master yang telah lama hilang, yaitu Cakrawala Surgawi. Setelah memastikan kemenangannya, Lu Hao mengambil salah satu senjata tingkat tinggi milik Lue, yang mana itu adalah sebagai bagian dari perjanjian mereka. Ia juga tidak lupa meminta Lu Zhan untuk segera mengirimkan 100.000 koin emas ke tempat Master Xiang Wentian. Kemenangan ini membuat Lu Su sangat senang, dan di sisi lain, para murid mulai melihat Lu Hao sebagai seseorang yang sangat kuat dan tidak layak diremehkan. 3 hari kemudian, Lu Hao menyerahkan hampir semua koin emasnya kepada Master Wentian. Ia tidak mempermasalahkan hal itu, karena ia masih memiliki senjata tingkat tinggi yang disimpan di dunia cermin. Namun saat memasuki dunia cermin, ia mendapati senjata tersebut tiba-tiba menghilang, di mana ternyata Master Peri menyatakan bahwa pedang itu tidak cocok dengan tipe kultivasi Lu Hao, sehingga ia memerintahkan cermin Diao Guang untuk melahap senjata tersebut. Master Peri menjelaskan bahwa menyimpan senjata tingkat tinggi bukanlah prioritas utama. Sebaliknya ia menyarankan Lu Hao memanfaatkan senjata itu untuk memperbaiki cermin Diao Guang. Menurutnya, jika batu permata kedua dari cermin itu dipulihkan, teknik cakra Lu Hao akan meningkat hingga 3 kali lipat. Setelah mempertimbangkannya, Lu Hao menyadari bahwa saran tersebut masuk akal dan meningkatkan kekuatan secara drastik, tentu lebih berguna dibandingkan hanya menyimpan satu senjata. Setelah keluar dari dunia cermin, Lu Hao dikejutkan oleh kedatangan Fang Yun yang membawa kabar buruk. Wanita itu memberitahunya bahwa Guken saat ini sedang terluka parah. Tanpa membuang waktu, Lu Hao dan Fang Yun segera menuju ke lembah obat, dan ketika sampai, Fang Yun menjelaskan bahwa saat dia dan Guken menjalankan misi, mereka diserang oleh tetua Huang Yu. Mengetahui kalau pelakunya adalah orang itu lagi, emosi Lu Hao langsung meluap,
dan ia berniat segera menghabisi Huang Yu. Tetapi, Xia Hong yang merupakan salah satu murid lembah obat, mencoba menghentikannya karena ia tidak ingin lagi ada korban. Sebagai solusi, ia menyarankan agar Lu Hao pergi ke Gunung Iblis untuk mencari bunga lotus darah, karena itu adalah satu-satunya obat yang dapat menyelamatkan Guken. Namun Xia Hong memperingatkan bahwa perjalanan ke Gunung Iblis sangat berbahaya. Meski demikian, Lu Hao tidak gentar demi menyelamatkan saudaranya, di mana ia siap menghadapi segala risiko. Xia Hong memberi Lu Hao waktu 2 bulan, di mana jika melebihi itu, Guken tidak akan tertolong. Namun saat rencana sedang dibahas, Xing Lin yang merupakan cucu master lembah obat tiba-tiba datang, dan ia menolak memberi izin kepada Guken untuk tinggal di lembah selama itu. Ketidaksukaan Xing Lin terhadap Lu Hao ternyata berakar dari masalah dendam pribadi, yang mana Xing Lin adalah saudara Huang Hong, yang sebelumnya orang itu dikalahkan Lu Hao dalam duel resmi. Fang Yun membisikkan pada Lu Hao bahwa Xing Lin sulit diajak bekerja sama, apalagi dengan dendam yang membara di hatinya. Meski begitu, Lu Hao mencoba mencari cara agar Guken bisa tetap tinggal, dan ketika ditanya apa syaratnya, Xing Lin mengajukan permintaan yang cukup ekstrim. Lu Hao harus menerima 10 pukulan darinya. Xia Hong langsung memperingatkan agar Lu Hao tidak menyetujui syarat itu, karena Xing Lin berada di tahap kedua Holy Martial, dan 10 pukulan darinya dapat berakibat fatal. Namun Lu Hao tetap menerima tantangan itu dengan tenang, di mana Xing Lin pun mulai menyerang dengan penuh kekuatan. Anehnya, bukan Lu Hao yang terlempar, melainkan Xing Lin sendiri yang terluka. Xia Hong dan Fang Yun yang menyaksikan hal itu, merasa tidak percaya dengan apa yang terjadi. Karena merasa malu, Xing Lin beralasan bahwa lantainya terlalu licin, sehingga ia gagal menyerang dengan sempurna. Namun dalam hati, ia bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang di tahap kelima True Chakra memiliki kekuatan fisik sehebat itu. Sebenarnya, kekuatan fisik Lu Hao telah diperkuat oleh darah naga ilahi yang ditambah energi dari cermin suci Yao Guang. Hasilnya, saat ini yang bisa melukainya hanyalah orang yang levelnya berada di atas tahap ketiga Holy Martial. Xing Lin kembali mencoba untuk menyerang, tetapi hasilnya tetap sama, di mana ia terlempar lagi, dan setiap kali gagal, ia terus menggunakan alasan yang sama, lantai terlalu licin. Berkali-kali ia mencoba, namun tidak ada hasil, yang mana akhirnya, demi menjaga rencana dan agar Xing Lin tidak berubah pikiran, Lu Hao berpura-pura kesakitan pada pukulan terakhir. Merasa puas dengan kemenangannya, Xing Lin akhirnya mengizinkan Guken untuk tinggal di lembah obat.